Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Haji. Selamat pagi, Pak. Saya ingin mewawancara Bu Haji tentang identifikasi masalah yang ada di sekolah. Oh ya, silahkan. Pertanyaan pertama, apa penyebab siswa memiliki motivasi rendah untuk belajar? Yang pertama adalah kondisi fisik siswa itu sendiri. Siswa itu kan ada yang sering sakit dan sebagainya. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, menurut saya adalah perhatian orang tua. Perhatian orang tua itu penting Pak. Karena kalau siswa kurang perhatian, motivasinya pasti kurang. Itu dari orang tua. Yang ketiga, dari guru. Mungkin metode guru yang kurang sesuai dengan siswa itu juga bisa mempengaruhi itu menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab kurangnya minat membaca siswa? Yang pertama adalah faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, yaitu bisa dari inteligensinya, kecerdasannya. Karena faktor membaca juga, kalau inteligensinya kurang berarti mereka kurang memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya pembiasaan dari guru tentang hal membaca. Tuh, kalau menurut saya. Nah, itu aja Pak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa belum memanfaatkan pojok baca dengan maksimal? Pojok baca yang ada di sekolah itu seharusnya dikemas, disediakan semenarik mungkin, sebagus mungkin, rapi, supaya minat anak untuk membaca itu besar. Karena pojok baca itu adalah salah satu sumber membaca bagi siswa. Lalu yang kedua, guru belum mengajak siswa untuk berperan aktif di dalam penggunaan pojok baca. Kalau menurut saya itu. Karena pojok baca adalah sebagai sumber belajar, ya terutama membaca apapun itu. Itu menurut saya. Selanjutnya, apa penyebab kurangnya kemampuan siswa berhitung? Berhitung ya? Iya. Itu biasanya yang paling mendasar adalah siswa kurang memahami konsep dasar berhitung, membaca dan berhitung. Dan apa itu? Konsep dasarnya adalah siswa kurang memahami perkalian dan pembagian. Itu aja Pak. Dan latihan, yang terutama latihan yang harus diperbanyak. Itu sih Pak. Selanjutnya, apa penyebab siswa belum bisa membaca dengan lancar? Pertama, siswa itu kurang perhatian juga sih. Itu kan terutama ya, kurang perhatian. Lalu yang kedua, siswa belum bisa membedakan huruf Pak. Itu. Kalau siswa belum bisa membedakan huruf, itu akan lebih sulit. Lalu ketiga, dari orang tua mungkin. Lalu rendahnya kapasitas siswa juga. Itu menurut saya. Selanjutnya, apa penyebab kurangnya hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Ya, yang pertama adalah kita ambil dari orang tua dulu Pak. Karena orang tua dan guru adalah sebuah partner ya. Partner yang harus memang punya chemistry. Karena kalau tidak, ya akan kurangnya komunikasi. Lalu sulit mencari orang tua dengan alasan rumahnya jauh. Itu kan salah satu. Kemudian kurangnya perhatian dari orang tua. Kemudian kesibukan orang tua itu. Kemudian juga ada keterbatasan ruang dan waktu antara orang tua. Dan yang paling fatal adalah citra guru yang kurang baik di mata orang tua. Itu salah satunya Pak. Ya, itu menurut saya. Selanjutnya, apa penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif? Apa ya, yaitu kurangnya kerjasama mungkin. Kerjasama yang baik
Harusnya itu harus selalu dijalankan. Untuk apa? Untuk tujuan bersama. Harus disepakati dulu bahwa kita belajar itu seperti ini. Kemudian kalau menurut saya lingkungan juga. Kalau lingkungan yang kaku artinya apa sih, kurang fleksibel, itu juga termasuk, Pak. Lalu kemudian tidak mengambil resiko nih, guru nih kurang mengambil resiko, bisa kan? Lalu kemudian kurangnya diskusi pada saat proses pembelajaran antara peserta didik. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kurang yang Bapak sebut tadi. Selanjutnya, apa penyebab terbatasnya pemahaman siswa terkait materi literasi dan numerasi? Kurangnya pembiasaan dari guru untuk menyelesaikan masalah itu, literasi dan numerasi ya. Kemudian apa itu masalahnya ya? Masalah yang berkaitan dengan soal literasi itu membaca. Berarti siswa seharusnya harus memahami dulu apa yang ditanyakan. Kemudian numerasinya akan berjalan dengan baik apabila siswa sudah paham akan apa yang ditanyakan. Kalau menurut saya seperti itu. Pertanyaan terakhir, mengapa pembelajaran belum memanfaatkan TIK dengan maksimal? Menurut saya ini mengenai TIK adalah pertama akses, Pak. Itu yang terutama. Kurang adanya atau kurang sempurnanya atau tidak adanya akses itu nomor satu. Lalu yang kedua, tidak adanya sarana prasarana tentang TIK-nya. Lalu guru tidak memiliki pengetahuan mengenai TIK. Lalu pembelajaran tidak mengintegrasikan TIK, Pak. Kemudian tidak adanya kemauan dari guru untuk memanfaatkan TIK yang ada. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Haji atas jawabannya dan waktunya. Semoga Bu Haji sehat selalu. Amin amin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Apabila kurang memadai atau kurang lengkap, saya mohon maaf ya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Haji. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Eha. Selamat pagi. Ibu, ini saya ada beberapa pertanyaan mengenai identifikasi masalah yang ada di sekolah. Ya, silakan. Langsung saja ya Bu. Pertanyaan pertama, apa penyebab siswa memiliki motivasi rendah untuk belajar? Mungkin salah satunya karena lingkungan keluarga yang tidak mendukung, banyak anak-anak yang broken home atau orang tuanya yang terlalu sibuk. Terus di lingkungan sekolah mungkin banyak belum dimotivasi oleh gurunya. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab kurangnya minat membaca siswa? Karena banyak siswa yang belum lancar dalam membaca, terutama siswa-siswa yang di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Terus karena terlalu banyak main gadget, mereka suka terbiasa main game, jadi kurang minat membacanya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa belum memanfaatkan pojok baca dengan maksimal? Karena mungkin belum nyaman pojok bacanya, terus buku-bukunya kurang menarik, terus karena memang ya mereka belum lancar membaca juga, terus sudah kebiasaan terlalu banyak bermain gadget. Jadi ya mungkin itu faktor-faktor yang menyebabkan mereka kurang memaksimalkan pojok baca. Selanjutnya, apa penyebab kurangnya kemampuan siswa berhitung? Kurang berlatih kayaknya sih. Kurang latihan, terutama di rumah juga, apalagi kan mungkin orang tuanya sibuk, jadi nggak ada yang mengajarkan. Dan apalagi kalau misalnya di sekolah ya waktunya terbatas. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab siswa belum bisa membaca dengan lancar?
kurang latihan juga. Terus di rumah juga kurang diajarin sama orang tuanya, kurang dilatih. Sementara di sekolah juga waktunya agak kurang, jadi guru-gurunya juga waktunya terbatas. Maka mengakibatkan mereka ya bacanya kurang lancar jadinya. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab kurangnya hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Kesibukan orang tua biasanya, dan tidak adanya, kalau di sekolah tidak ada parenting day ya untuk orang tua. Seharusnya di sekolah tuh ada parenting day yang bisa menghubungkan guru dengan orang tua. Jadi komunikasinya agak kurang ya, yaitu tadi keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua dengan guru. Selanjutnya, apa penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif? Kurangnya pelatihan. pelatihan diklat. Guru-guru jarang ikut pelatihan dan diklat, jadi masih kurang inovatif dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya, apa penyebab terbatasnya pemahaman siswa terkait materi literasi dan numerasi? Kurangnya membaca, kurang teliti, kurang perhatian terhadap pelajaran. Itu aja kayaknya. Pertanyaan terakhir, mengapa pembelajaran belum memanfaatkan TIK dengan maksimal? Kemampuan guru juga tentang teknologi, mungkin gurunya belum mumpuni menggunakan TIK, menggunakan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas di sekolah pun tidak memungkinkan, belum maksimal. Teknologi di sekolah belum memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Eha atas Sama-sama. jawabannya, Ya. atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Amin, terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu Yuke. Pagi Pak. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan mengenai identifikasi masalah yang ada di sekolah. Langsung aja ya Bu. Pertanyaan pertama, apa penyebab siswa memiliki motivasi rendah untuk belajar? Siswa memiliki motivasi rendah dalam belajar. Ini ada beberapa faktor ya Pak, yaitu dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dari internal biasanya apa faktor dari di dalam keluarga dia sendiri kurang memotivasi anaknya untuk belajar, kemudian dari lingkungannya. Sekarang sudah zaman semakin maju ya Pak ya, dari teknologi yang sudah maju, apakah anak sudah sekarang lebih banyak menggunakan gadget, jadi lebih banyak bermain dengan gadgetnya. Jadi untuk memotivasi belajar, anak memiliki belajar yang rendah, salah satunya seperti itu, karena zaman semakin canggih ya, jadi lebih banyak menggunakan atau bermain game di dalam HP gitu. Jadi dan keluarga pun untuk memotivasi anak-anak masih kurang gitu. Ya, kemudian dari eksternalnya, dari lingkungan dia bermain, di sekolah pun mungkin masih kurang, guru kurang memotivasi anak untuk membaca dan belajar dengan giat atau dengan semangat gitu. Mungkin itu saja Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab kurangnya minat membaca siswa? Penyebab kurangnya membaca siswa ya mungkin karena yang tadi saya sudah bilang, karena memang lebih banyak menggunakan anak bermain game dalam gadget ya, karena gadget makin canggihnya teknologi sekarang, minat membacanya memang kurang untuk apalagi memegang buku gitu ya Pak. Sekarang lebih banyak memegang HP gitu.
Dan ya salah satunya seperti tadi, motivasinya kurang. Itu motivasi dari keluarga, dari orang tua, apakah orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, jadi anak kurang perhatian dari orang tua. Selanjutnya, mengapa siswa belum memanfaatkan pojok baca dengan maksimal? Siswa belum bisa memanfaatkan pojok baca di sekolah dengan maksimal, mungkin dari faktor bukunya kurang lengkap, kemudian tempat atau kenyamanannya masih kurang, kemudian motivasi dari gurunya pun masih kurang. Jadi untuk minat membaca siswa juga pun masih kurang gitu. Jadi untuk kenyamanan, buku-buku dan fasilitasnya masih kurang. Kalau pojok baca biasa kalau anak untuk menarik anak untuk minat membaca itu kan banyak faktor ya Pak, biar menarik siswa kita ingin membaca, ingin ingin tahu. Tapi kalau tempatnya tidak memungkinkan atau tempatnya tidak kurang maksimal atau hanya ada pojok baca tapi dengan fasilitasnya masih kurang, itu mungkin yang salah satunya anak kurang minat untuk baca di pojok baca Pak. Selanjutnya, apa penyebab kurangnya kemampuan siswa berhitung? Kurangnya berhitung. siswa untuk berhitung untuk kelas rendah ya Pak. Mungkin untuk kelas rendah juga untuk melatih menghitung masih rendah ya, mungkin karena kurang adanya latihan dari rumah, mungkin dari kemampuan anak kan berbeda-beda, IQ-nya pun berbeda-beda, punya riwayat dari kecilnya punya keterlambatan atau memang dari faktor keluarganya yang tidak dilatih lebih banyak waktu di rumah gitu kan. Jadi masih untuk berhitungnya masih belum lancar. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih kembali. Amin. Terima kasih Pak.